ada YouTube. Apa kabar YouTube? Ya, nungguin apa sih? Nungguin review mobil lagi ya? Kebetulan gua lagi bawa ini nih, Toyota Alphard. Mobil ini belum pernah kita review. Kita pernah sih nge-review Alphard sebelumnya, tapi itu yang generasi paling baru. Nah, ini Toyota Alphard ini adalah generasi sebelumnya, berarti satu generasi sebelum yang pernah kita review. Buat lu yang belum nonton reviewnya, lu bisa nonton. Nah, buat lu yang udah nonton, sekarang kita bahas ini nih, kakaknya berarti. Toyota Alphard ini biasa disebut Alphard Transformers. Kenapa? Karena grillnya gede, matanya nih bikin mukanya itu kayak ya robot-robot Transformers kali. Kalau gue sih nggak ngeliat ya, cuman emang sebutannya itu kalau lu nulis di Google Alphard Transformers yang keluar Alphard ini. Nah, kenapa Alphard nggak pakai logo Toyota? Karena ini ada filosofinya sendiri. Jadi Alphard itu diambil dari nama bintang yang ada di konstelasi namanya Alpha Hydrae. Nah, Alpha Hydrae itu kan logonya kayak A kecil tuh, makanya dia bentuknya kayak A kecil gitu. Tapi ada yang bilang juga karena Alpha Hydrae itu kan, Hydra itu kan bentuknya ular naga. Kenapa? Makanya ini bentuknya jadi kayak ular atau naga. Jadi ada dua arti tuh. Ada yang bilang ini menggambarkan ular, ada yang bilang juga ini menggambarkan huruf alfa gitu. Kalau gue lebih setuju ular, karena kalau huruf A, alfa itu menurut gue kayak agak jauh ya sebenarnya. Oke, lanjut lagi bagian sampingnya. Kita semua udah tahu kalau mobil ini panjang, terus boxy banget, kotak banget tuh. Siapa sih lagian yang nggak tahu bentuk Alphard ya? Nah, pintunya udah otomatis untuk bagian bos, dan kalau untuk bagian depan ya enggak lah, gitu aja. Kalau lu punya Alphard, walaupun lu yang punya nih, kalau lu turun dari pintu mobil bagian depan alias driver, lu udah pasti dilihat orang as supirnya. Tapi kalau lu turun dari pintu yang ini, udah pasti lu bosnya, men. Mobil ini front wheel drive ring 18. Untuk mesinnya gimana? Untuk mesinnya langsung aja kita lihat ke bagian kap mesinnya aja. Kalau lu penasaran sama mesinnya Alphard, nah nih gua kasih lihat ya. Masih pakai gagang, karena kalau lu bosnya, lu nggak buka-buka kap mesin, jadi nggak perlu sesuatu yang mempermudah lu ya. Kalau nggak supir ya mekanik sih yang buka. Nah, mobil ini 2500 cc, pakai mesin 2 ARFE Dual VVT-i. Tuh, gearboxnya mobil ini pakai 7-speed CVT-i automatic gearbox guys. Nah, semakin banyak gearnya, semakin enak lu bawa mobil ini, semakin smooth driving experience-nya. Karena emang yang diincer sama mobil ini adalah smoothness-nya guys. Karena itu tujuan utamanya. Oke, berarti tadi kita udah ngomongin bagian depan, samping, mesin. Yang belum adalah bagian belakang. Nih, bagian belakangnya siapa sih yang nggak pernah lihat bagian belakang Alphard ya? Lampu belakang LED, badge Alphard. Karena ini yang tipe G, jadinya udah pasti badge-nya G. Dan ini nih, di kaca belakangnya ada something missing, ada sesuatu yang hilang. Apakah itu? Wipernya. Karena wipernya itu dia ngumpet di balik spoilernya. Jadi kalau misalkan lu nyalain, dia baru kelihatan tuh. Nah, terus habis itu dia di bagian belakangnya ada dua kamera. Yang satu di sini, yang satu di bagian kacanya. Nah, yang bagian di sini nih, dekat plat nomor, itu udah pasti gunanya untuk kamera 360-nya. Terus, yang ini gunanya apa? Itu nanti gua kasih tahu di dalam. Oke,
Lanjut lagi ke bagasi. Nah ini nih yang nggak banyak orang tahu di bagian pintu bagasi Alphard. Untuk ngebukanya dia itu masih manual guys. Kenapa begitu? Karena mungkin nggak mungkin sih, tapi ini udah banyak yang bilang, karena kalau lu punya Alphard, lu nggak ngebuka pintu bagasi. Ya entah supir lu, bodyguard lu, asisten lu, pokoknya lu itu jauh dari pintu bagasi. Nah ini space bagasi Toyota Alphard. Mungkin lu bisa ngedeket kameramen ya. Ini space bagasi kalau jok baris ketiganya kita lipat. Nah, kalau kita buka space-nya, nih gue kasih lihat ya. Set. Nah, kurang lebih lu dapat space segini nih. Cukup lah untuk keperluan tas-tas kecil gitu-gitu. Cuman kalau koper keluar kota udah pasti jok baris ketiganya harus lu lipat. Nah, ini buat compare nih ya. Ini kalau lu lipat, ini kalau lu buka guys, gitu. Ya di sini nih ya, di bagian kalau jok baris ketiganya lagi kita buka, koper sedang mungkin masih masuk, cuman kalau koper yang full size, big size gitu itu nggak mungkin masuk sih menurut gua. Nah untuk melipet jok baris ketiga Alphard itu ada beberapa step. Yang pertama ini ada panah di bagian floornya sama di bagian joknya, itu harus lu samain. Pakai tuas di sini nih. Nah, di tuasnya ada tulisan nomor 1. Berarti ini step pertama yang harus lu kerjain. Step kedua, lu harus ngelipet si bagian senderannya. Tinggal ditarik aja kayak di mobil-mobil pada umumnya. Dan step ketiga, habis lu lipet joknya, lu tarik tuas yang ada di sini supaya dia posisinya bisa naik kayak sebelah sini. Tinggal tarik. Nah, nariknya naikinnya dia juga nggak perlu pakai tenaga karena udah ada yang bantuin tuh. Set. Habis itu tinggal lu ceklekin pakai talinya deh. Selesai. Tapi balik lagi, kalau lu punya Alphard, ini semua bukan lu yang ngerjain. Nah, untuk nutupnya Alphard baru ada power backdoornya. Kenapa bukanya enggak ada, nutupnya ada? Karena kalau lu tutup nih, set lu pencet, pak supirnya harus langsung standby ke bagian depan. Jadi seandainya pintu bagasinya nutup, lu langsung ready untuk jalan gitu guys. Oke guys, jadi sekarang gua udah ada di bagian dalam Toyota Alphard. Di bagian depannya dulu kita bahasnya, oke? Seperti biasa. Nah, untuk bagian depan kiri, lu bisa duduk selonjoran guys. Ada ottomannya dan udah pasti joknya itu tebel, nyaman, dan kerasa empuk banget, sumpah. Ini mobil empuk banget. Habis itu, ya, ini AC-nya di bagian depan itu dual zone. Jadi yang kiri sama yang kanan bisa ngatur AC-nya sendiri-sendiri. Lu dapat cup holder di tengah sini, yang pemisahnya bisa lu lepas. Nah, habis itu yang kerennya lagi di Alphard, untuk ngebuka storage tengahnya ada tombol di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi lu bisa buka ke sisi sini dan bisa juga buka ke sisi sini. Nah, di dalam storage-nya ada wireless charger guys. Jadi mobil ini udah canggih banget. Jadi kalau bos lu mau ngecharge, lu tinggal bukain aja. Oh siap bos. Nah gitu. Nah di layarnya ini udah lengkap banget. Apple CarPlay, Android Auto, bisa ya intinya bisa phone, media segala macam. Tapi ada menu spesial nih. Ini menu utamanya. Ada tulisan prepaid card. Kalau kita pencet, dia nyuruh kita milih mau e-money atau mau flash. Nah, gue di sini udah ada e-money nih, ya, udah ada e-money. Habis itu dia nyuruh kita untuk nempelin kartunya di sensornya. Pas kita tempelin, dia gunanya untuk ngecek saldo, guys. Jadi gunanya apa? Gunanya supaya lu nggak ribet
ngeluarin HP lagi, lu pencet-pencet lagi, lu tempelin lagi, lu tinggal. Nah, tuh. Habis itu lu dapet sunroof juga nih untuk bagian depan. Tapi ngebukanya itu dia cuma bisa didorong ke atas doang. Nggak bisa yang kayak mobil-mobil zaman sekarang. Nah tadi kan pas kita ngomongin bagian belakang itu kameranya ada 2 ya. Yang satu untuk kamera 360, kamera mundur dan segala macam. Yang satu lagi untuk si spionnya. Jadi spionnya itu bisa lu atur mau jadi cermin biasa kayak begini atau mau jadi kamera. Karena mobil ini panjang banget, lu pakai spion gini tuh kayak nggak terlalu membantu ya pakai cermin gini. Makanya dikasih spion layar gini sama Toyota tuh. Nah, semuanya literally semuanya di dashboardnya ini nih soft touch bahan kulit, ada silvernya, dan supaya nambah image luxury, image mewah dikasih per kayu-kayuan ini wooden trim. Oh. Di mobil ini juga udah ada electric parking brake-nya. Ya jadi Pak supir nggak capek narik-narik rem tangan atau nginjek-nginjek, tinggal pencet tombolnya aja. Shifternya masih bahan kayu, ada chrome-chrome-nya supaya pas megang itu, wih, mewah nih mobil gitu. Ada manual mode-nya di bagian sini, siapa tahu lu perlu. Bisa matiin traction control, siapa tahu lu perlu. Ada eco mode juga, ya siapa tahu lu perlu. Mungkin lu lagi di luar kota, kejebak di daerah-daerah terpencil, bensin udah tipis, lu tinggal masukin ke eco mode aja, dia jadi lebih irit lah sedikit gitu. Oke, lanjut lagi kita ke bagian bapak supir nih ya. Nah, lu dapet setir bahan kulit, tapi ada aksen-aksen kayunya juga masih ngikutin sama panel tengah dashboardnya. Speedometernya masih analog, gua suka. Dan ada layar MID-nya di tengah yang ngasih tahu berbagai macam informasi. Joknya di bagian depan tadi gue lupa bilang itu udah electric seat. Nah untuk yang bagian supir itu ada memory seatnya 3 template. Lu bisa nge-save 3 posisi tuh. Ya siapa tahu lu punya supir sampai 3, jadi supir ke-1, supir ke-2, supir ke-3 dia udah nge-save posisi joknya masing-masing gitu. Terakhir, walaupun di bagian depan itu si ownernya pasti jarang duduk, tapi lu tetap dapat privilege, tetap dapat keistimewaan, kemewahan. Jadi di bagian depannya nih lu dapat 2 dial ini, 2 puter-puteran ini. Ini gunanya untuk heated and ventilated seat. Jadi Pak supir nggak kedinginan dan juga nggak kepanasan tuh. Nah untuk ventilated seatnya malahan di Alphard ini cuman ada di bagian depan doang tuh. Jadi di bagian depan seandainya lu duduk, lu dapet ventilated seat. Itu malah nggak ada di bagian belakangnya guys. Jadi ya kurang lebih itulah di bagian depannya. Sekarang saatnya gue duduk as a boss di bagian belakang. Sekarang gue lagi as a driver nih. Oke, langsung pindah gue. Oke guys, jadi sekarang gue udah ada di bagian belakang Alphard nih ya. Ini tempat dimana sang artis, sang anggota DPR sering duduk ya. Jadi gue kasih tahu nih, di bagian belakangnya lu bisa duduk selonjoran kayak tadi di sebelah kiri depan. Untuk ngatur senderan joknya nih, lu tinggal pencet tombol aja. Tapi untuk majuin dan mundurinnya, lu masih manual. Nih gue kasih lihat. Lu tarik tuas di sebelah sini, set, lu majuin atau lu mundurin. Nah ini tombol-tombol untuk lu ngatur senderannya, untuk nyalain heated seatnya, dan untuk majuin si otomannya. Terus ini tombol untuk nyalain lampu. Nih gue contohin sebelah sini ya. Set, gue pencet, lampu ini nyala nih. Tuh. Nah, ini lampu baca. Jadi seandainya lu mau baca email atau apa, surat penting gitu kan, surat seret, lu tinggal pencet tombol tadi, terus baca. Nah, ini kayak lampu-lampu di pesawat atau kayak lampu-lampu di bis-bis antar kota gitu ya. Bisa lu atur-atur posisinya, nggak cuman posisinya yang bisa lu atur, brightness-nya juga bisa lu atur tuh.
set, nah mati deh gitu. Lanjut lagi guys, tadi pas kita bahas Alphard bagian samping itu kan jendela sampingnya gede banget ya. Nah supaya nggak diintipin orang, dikasih ini nih privacy screen tuh. Nih kalau kebuka full kita tutup aja supaya nggak diintipin orang. Nah kalau masih kurang atau lu butuh privacy yang lebih, lu dapet korden guys. Jadinya ini udah kayak kamar lu sendiri tuh. Mungkin lu mau tidur gaya apa gitu kan, nggak mau diintipin orang sama sekali, lu tinggal tutup si curtainnya, kordennya, dan lu tidur gitu. Lanjut lagi, ini dua ini lu dapat cup holder masing-masing satu. Kalau masih kurang atau lu butuh tempat untuk naruh-naruh barang, dapat meja di tengahnya, dapat lagi dua cup holder di bagian belakang dan bagian depannya. Berarti di bagian sini cup holder lu dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lu dapat 6 cup holder. Sedangkan yang duduk di belakang cuman ada 1, 2, 3, 4 orang. Tuh. Oh ya, di bagian pintu nih ada lagi, tapi ini lebih diutamakan untuk botol ya biasanya, bukan untuk gelas-gelas karena yang di sini gampang tumpah gitu. Oke, lanjut lagi. Tengahnya, nih tengahnya. Lu dapat storage set untuk nyimpan charger di mobil lu, kabel-kabel atau apapun lah. Di bawahnya dapat tempat sampah. Biasanya ini tempat sampah, tapi kalau lu mau nyimpen yang lain ya boleh juga, nggak masalah. Lu dapat colokan USB, dapat colokan Type C dan USB lagi satu, berarti USB dapat 2, Type C dapat 1. Nah, USB yang di sebelah kiri itu untuk layar di bagian atas. Jadi lu mau dengerin lagu tuh ada pilihannya media USB, itu tinggal lu colokin aja. Atau mungkin lu punya anak pengen nonton Cocomelon, udah lu save Cocomelonnya, lu bisa tampilin di sini gitu guys. Habis itu di bagian atas sini ada banyak banget tombol. Nah gunanya untuk ngatur AC-nya, karena di bagian depan dan di bagian belakang itu bisa ngatur AC-nya masing-masing. Berarti mobil ini udah triple zone. Habis itu ada tombol juga, tulisannya color, itu untuk ngeganti ambient light si mobilnya. Tinggal lu pilih aja lu mau yang warna apa. Warna favorit lu apa? Ungu. Nih gua set ungu. Ini pink sih. Nah ini ungu. Tuh. Brightness-nya juga bisa diatur, tinggal lu pencet-pencet aja. Dan ada juga tombol untuk ngebuka dan nutup si sunroofnya. Tuh. Nggak kayak yang depan. Kalau yang depan cuma didorong ke atas doang. Kalau yang ini full bolong. Oke guys, jadi sebelum gua pindah ke jok bagian paling belakang, gua pengen ngejelasin ke kalian kenapa mobil ini yang punya itu orang-orang sibuk, artis-artis yang jarang di rumah, dan orang-orang yang duitnya banyak guys. Karena mobil ini selain menjadi status sosial, saking sibuknya hari-hari lu itu butuh mobil yang bisa jadi tempat lu istirahat juga, yang bisa jadi space lu sendiri gitu. Ya ini jawabannya, Toyota Alphard. Paling kalau nggak Toyota Alphard lu pindahnya kemana? Velfire, atau nggak kalau lu udah banyak banget duitnya lu ke Lexus LM. Udah. Ya ini penyebabnya kenapa orang kaya, artis-artis, dia butuh mobil kayak begini. Ada space, ada privacy, dan status sosial. Oke guys, jadi tadi bagian depan kita udah bahas, bagian tengah kita udah bahas, bagian paling belakang sekarang waktunya kita bahas. Ya, jadi di bagian belakang sebenarnya ini joknya itu nggak sesempit mobil-mobil 7-seater yang lain karena emang mobilnya udah gede ya. Tapi ya karena ini bagian paling belakang, jadinya lu nggak dapet kenyamanan yang sama kayak di bagian depan atau kayak di bagian belakang. Joknya lebih tipis, posisinya lebih kurang nyaman ya. Tapi lu dapet armrest guys. Di tempat-tempat lain di bagian depan lu nggak dapet, di bagian tengah lu dapet karena joknya ada. Begitu kan bentuknya. Nah di bagian belakang lu dapet privilege, yaitu armrest gitu. Nah selain lu dapet armrest,
Lu dapat 2 cup holder di sebelah sini ya. Ada storage kecil juga untuk nyimpen-nyimpen barang. Habis itu lu masih dapat privacy screen, guys. Bentar nih, gue pasang dulu ya. Nah, selain privacy screen, lu dapat juga korden. Tuh, jadi pas bagian depannya lagi nggak mau diintipin orang, bagian belakangnya juga bisa bantuin nutupin tuh. Nah, lu dapat hook di sini untuk nyantolin barang-barang lu, dapat pegangan juga, dan udah gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang duduk di bagian depan itu supir dan bodyguard, di bagian tengah bos besarnya, di bagian belakang itu mungkin lebih diperuntukkan untuk asisten-asistennya gitu ya. Atau mungkin kalau di keluarga, depan ayah sama ibu, belakang anak-anaknya, paling belakang untuk mbaknya, ART-nya, asisten rumah tangganya gitu, guys. Tuh. Tapi walaupun di bagian paling belakang itu nggak senyaman jok-jok lain, tapi ini kalau lu bandingin sama ya mobil-mobil lain, ini tuh jauh lebih enak gitu. Karena ya mau bagaimanapun ini tetaplah Toyota Alphard. Nah, akhirnya lu udah tahu kan kenapa mobil ini mahal, kenapa mobil ini nyaman, kenapa mobil ini sering banget dipakai sama artis-artis, sama orang-orang kaya yang hidupnya tuh sibuk. Karena yang udah gue jelasin tadi, guys. Nah, untuk yang penasaran sama harganya mobil ini, bisa lu bawa pulang, cukup siapin duit 900 jutaan aja. Kalau lu mau lihat langsung mobil ini, lu bisa datangin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Oke, Toyota Alphard, jadi sampai di situ aja. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Oh ya, lupa. Kalau lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram kita yang ada di bawah sini. Oke? Dah, sampai sini aja. Gue mau lanjut lagi jalan-jalan karena hujannya udah selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Oke? Dah, jadi bye-bye YouTube. Bye.